Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 22 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Daniel. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan juga sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangan Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya, dan perkakas-perkakas itu dimasukkannya dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang muda Israel yang berasal dari keturunan raja atau dari kaum bangsawan. Pemuda-pemuda itu hendaknya tidak bercela, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan luas, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Pendek kata, hendaknya orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Hendaknya mereka diajar tulisan dan bahasa orang Kasim. Dan raja menetapkan bagi mereka jatah makanan setiap hari dari santapan raja, dan jatah minuman dari anggur yang biasa diminum raja. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Tetapi Daniel bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Maka ia minta diri kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Namun katanya, makanan dan minuman telah ditetapkan oleh raja sendiri. Aku takut kalau tuanku raja berpendapat bahwa kalian kelihatan kurang sehat dibandingkan dengan pemuda-pemuda lain yang sebaya dengan kalian. Nanti akulah yang dipersalahkan oleh raja oleh karena kalian. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberi sayur sebagai makanan dan air sebagai minuman. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan pemuda-pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Permintaan Daniel itu dikabulkannya. Maka diadakannya percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda lain yang telah makan dari santapan raja. Maka selanjutnya penjenang itu selalu menyisihkan makan dan minuman yang disediakan bagi mereka dan memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat pemuda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi.
Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, mereka sekalian harus dibawa menghadap. Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu menghadap Raja Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka semua. Di antara mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap masalah yang menuntut kebijaksanaan dan pengertian, dan yang ditanyakan raja kepada mereka, ternyata mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Memberi Sampai Terasa Sakit. Saudara-saudari terkasih, ada suatu pepatah Latin yang berkata, "Do ut des", artinya, saya memberi supaya engkau memberi. Secara manusiawi, hal ini tidaklah buruk, asal orang yang diberi itu membalasnya dengan ikhlas. Kebijaksanaan dalam pepatah ini ditujukan untuk mengingatkan orang yang hanya bisa meminta dan tidak pernah memberi. Memberi dalam sebuah persembahan pun kadang tidak luput dari nuansa do ut des ini. Saudara-saudari terkasih, kapan memberi itu disebut persembahan? Ketika pemberian itu tidak didasarkan pada harapan agar dibalas, tetapi pada cinta kasih dan iman sejati. Kita memberi dengan kerelaan hati, selanjutnya kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Tuhan mempunyai cara sendiri untuk mengganjar orang yang bermurah hati. Persembahan hati mempunyai nilai ilahi, yaitu dengan memberi sesuatu yang berharga, berarti kita mengumpulkan harta di surga. Memberi adalah tanda kasih, indah namun menuntut kurban. Ada rasa sakit di dalamnya, karena memberi berarti melepaskan sesuatu dari yang dimilikinya. Semakin berharga yang kita lepaskan, semakin berat rasanya memberi itu. Tidak heran, Bunda Teresa dari Kalkuta berkata, bahwa mencintai berarti memberi sampai terasa sakit. Ketika orang bersedia memberi, meskipun terasa sakit namun melakukannya dengan tulus, ada cinta di dalamnya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus memuji persembahan janda miskin. Meskipun sang janda hanya mempersembahkan uang 2 peser, namun ia memberi dari kekurangannya. Di balik persembahannya, tersembunyi pengorbanan yang besar. Ia mempersembahkan uang yang sangat berarti bagi hidupnya. Orang-orang lain mungkin memberi persembahan yang jauh lebih besar darinya, namun demikian, mereka memberi dari kelebihan mereka. Saudara-saudari terkasih, persembahan janda miskin ini menyadarkan kita, sering kita menyatakan mencintai Tuhan, namun kita tidak berani mempersembahkan sesuatu yang berharga untuknya.
Di tengah kesibukan kita, bersediakah kita memberi waktu untuk berdoa dan bergabung dalam pelayanan rohani? Relakah kita mempersembahkan sebagian penghasilan kita untuk mendukung karya misi gereja? Cinta tidak berhenti dengan kata-kata belaka. Ibarat pohon, cinta itu menjadi penuh ketika berbuah. Berbuah berarti berbagi berkah bagi sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Memang terasa sakit, namun sangat indah. Oleh karena itu, marilah kita semakin meningkatkan ketulusan hati kita dalam memberi kepada sesama. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga dengan teladan dan doa Santa Cecilia yang kami peringati hari ini, kami semakin setia mengabdi Engkau, serta mampu membuktikan kasih kami kepadamu melalui persembahan diri yang tulus demi perkembangan kerajaan kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.